anak cucunya yang tinggal di muka bumi ini sudah barang pasti akan mendapat karma yang buruk. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai adat kematian dari orang Toraja. Keyakinan orang Toraja percaya bahwa ketika meninggal dunia, apabila tidak diadakan acara oleh keluarga maupun anak cucunya yang tinggal di muka bumi, sudah pasti akan mendapat karma yang buruk. Selain itu juga di Toraja ada yang namanya Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Nah, acara ini tuh untuk menyimpan mayat atau menguburkan mayat. Karena orang Toraja yakin bahwa apabila upacara kematian itu tidak dilaksanakan, jiwa yang mati akan tersendat dan tidak akan sampai ke nenek moyang. Rambu Solo itu ialah acara untuk menyimpan mayat atau menguburkan mayat. Karena orang Toraja yakin bahwa apabila upacara kematian itu tidak dilaksanakan, jiwa si mati itu akan tersendat, tidak akan sampai ke nenek moyangnya. Di Toraja, setiap rumah itu mempunyai status, istilahnya disebut kaya parenge. Tapi tidak selamanya yang pegang parenge harus membuat pesta seperti itu. Rambu Solo yang dilaksanakan keluarga Pabisangan untuk sang ayah, Thomas Kinda Pabisangan atau bisa disebut Pongburi, keluarganya menyajikan 36 kerbau untuk disembelih dalam prosesi pemakaman. Thomas Pabisangan rupanya semasa hidupnya merupakan parenge atau pemangku adat. Ia termasuk golongan bangsawan yang menempati kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat Toraja. Tingkatan ini mengharuskan keluarganya menyembelih sedikitnya 24 ekor kerbau sebagai persembahan dalam upacara pemakaman. Namun, keluarga Thomas mengorbankan sebanyak 36 kerbau dengan biaya prosesi mencapai 3 miliar dari mulai persiapan hingga puncak seremoni. Selain karena kebanggaan gengsi jika membuat pesta yang besar, masyarakat yang mengadakan pesta ini juga menganggap ia bisa sekaligus memberi rezeki kepada tetangga di desa tersebut dengan memberinya makan. Dengan memotong kerbau yang besar dan berjumlah banyak, hasilnya bisa dibagi rata ke semua tetangga dan juga bisa memberi rezeki untuk para warga yang ikut serta bergotong royong. Tradisi megah tersebut membuat Rambu Solo menjadi andalan pariwisata Indonesia. Para turis, baik domestik maupun mancanegara, mengincar seremoni budaya yang hanya satu-satunya di dunia itu. Saya anaknya Pongburi. Saya anak kelima dari 9 bersaudara. Pongburi ini dia orang tua yang teladan sama keluarga di sini. Di sini rumah ini punya status di daerah di sini. Status itu istilahnya kayak parenge begitu. Tapi tidak selamanya juga yang pegang keperengesan itu harus di pesta begini. Ini adalah niat dari saudara-saudara dan kami dari anak-anaknya. Makanya kami bikin begini. Memang ada kebanggaan dan gengsi di situ. Tetapi kalau saya, mungkin dulu dan sebagian orang, kalau kita potong begini kan kita bagi, hampir kayaknya dibagi rata. Kalau pestanya juga lama, orang-orang yang di tetangga kita dan kampung itu kita kasih makan kalau ada rezeki. Jadi kalau saya, ya kebersamaan, gotong royong, membagi rezeki. Jadi saya meskipun di situ pasti ada kebanggaan, pasti ada gengsinya.
adalah saling membantu antar masyarakat. Contohnya pada Pesta Rambu Solo ini, semua masyarakat ikut serta dan turun tangan agar acaranya dapat berjalan dengan lancar. Ya, keluarga juga tetangga. Tapi kalau kita di Toraja itu, kalau ada kayak begini, ya kita saling membantu, baik itu keluarga, baik itu masyarakat, ya. Jadi apalagi kalau pesta-pesta sudah begini ya, masyarakat itu sudah turun tangan semua. Karena pesta itu tidak bisa berjalan kalau masyarakat tidak turun tangan. Keluarga kan tidak mampu untuk pesta-pesta seperti ini. Pesta ini sudah sangat besar. Kalau ini sudah miliaran ini, ya sekitaran 1 M lebih. Mulai dari pemandokan, kerbau dibelikan, ya. Ya di sini sekitar 2 M, 3 M. Memang kita orang Toraja itu kita dilahirkan untuk pasti sama orang tua. Jadi di situ adalah balas budi kami untuk penghormatan terakhir. Makanya kami siap untuk melakukan semua. Secara tradisi kami sangat meyakini bahwa kemampuan kami sembunyikan untuk jiwa si mati, pasti dia akan lihat, bahkan mendatangkan musibah. Ya, harapan kita kalau kita menyembunyikan harta, kita akan kaya toh, tapi ya tidak akan berkenan. Jadi hukum karma itu sebenarnya karma alukuna nenek tolorota, pemalina. Jadi pemali lantibe. Ya justru itu orang kaya berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang besar demi keselamatan jiwa orang tuanya. Jadi kegunaannya bukan penghamburan, tidak. Kegunaannya ialah memperlihatkan kebolehannya. Kita tersenyum bukan karena senang, tapi itu adalah obat dari semua apa yang telah kita bikin. Itu kombinasi kesedihan sekaligus kebahagiaan. Jadi mungkin itulah mungkin hiburan yang tersendiri yang luar biasa. Karena orang juga sudah mengatakan, orang Toraja mengatakan pasundun malina, kira-kira puncak menyampaikan kerinduannya untuk orang yang dikasih kira-kira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita dari kelompok komunikasi budaya dan kearifan lokal akan mempresentasikan mini riset eksistensi budaya dan kearifan lokal di era Society 5.0 dengan tema budaya dan kearifan lokal dalam tradisi kematian. Yang pertama, jurnal, nama penulisnya itu Dinia Agustika Sari, sumber nama jurnalnya Haluan Sastra Budaya tahun 2017, nomor terbit 2. Judulnya Selamatan Kematian di Desa Jaweng, Kabupaten Boyolali. Tujuan penelitiannya mengetahui tradisi selamatan dalam masyarakat Jawa. Hasil dari penelitian ini, selamatan yang diadakan yang berhubungan dengan kematian seseorang bagi masyarakat, selamatan kematian yang dilakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, selamatan surtanah. Selamatan ini diadakan pada saat jenazah dikebumikan. Maksud dari diadakannya selamatan ini agar roh yang meninggal tersebut mendapat tempat yang layak dan jalan yang terang serta diterima di sisi Tuhan. Yang kedua, selamatan Nelung Dina. Upacara tersebut dilakukan pada hari ketiga saat sudah meninggal. Maksud selamatan ini sama dengan selamatan surtanah, yaitu agar supaya roh orang meninggal tersebut mendapat tempat yang layak dan jalan yang terang serta diterima di sisi Tuhan. Next. Yang ketiga ada selamatan Nitung Dina. Selamatan ini diadakan pada hari ke-7 sesudah meninggal dunia. Hal itu berhubungan dengan anggapan orang Jawa bahwa selama waktu 7 hari ini roh orang yang meninggal itu masih berada di sekitar rumah keluarganya. Yang keempat, selamatan Matang Puluh Dina. Selamatan ini diadakan di hari ke-40 sesudah orang tersebut meninggal dunia. Maksud dan tujuan selamatan ini adalah supaya roh orang yang meninggal dunia itu mendapat tempat yang layak dan segala amal perbuatan di dunia. Selanjutnya, mendak pisan. Hal serupa juga berlaku untuk selamatan yang disebut mendak pisan. Selamatan yang diadakan 1 tahun sesudah meninggal. Fungsinya itu selamatan ini mengingat kembali akan jasa orang meninggal. Lalu ada mendak pindo. Mendak pindo adalah selamatan yang diadakan 2 tahun sesudah meninggal. Selamatan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan semua kulit, darah, dan semacamnya. Lalu ada selamatan Nyewdina. Selamatan yang terakhir yang diadakan untuk menghormati orang yang meninggal dunia adalah selamatan yang disebut Nyewdina. Selamatan ini diadakan pada hari yang ke-1000 sesudah hari kematian seseorang, atau menurut perhitungan Jawa. Selamatan ini diadakan pada waktu malam hari dan biasanya diadakan pembacaan kitab suci Al-Quran dan tahlilan. Yang kedua dari Misbah Hudri dan Muhammad Hadiah Yudantiasa dengan nomor terbit Juli Desember 2018 dengan judul Tradisi Mukulullah dalam ritual kematian suku Bugis, studi Living Quran tentang pembacaan surat Al-Ikhlas. Tujuan dari penelitian ini adalah menampilkan salah satu ranah kajian dalam studi Al-Quran, yaitu kajian Living Quran, dan untuk mengetahui alasan dibalik penggunaan surat Al-Ikhlas dalam prosesi Mukulullah. Nah, hasil penelitian, tradisi Mukulullah merupakan salah satu rangkaian ritual kematian dalam tradisi Bugis. Penamaan ritual Mukulullah diambil dari ayat pertama surat Al-Ikhlas. Kulullahu imbuhan ma merupakan bagian dari bahasa Bugis. Kemudian disambung dengan Kulullahu, yaitu menunjukkan arti sedang melakukan, yakni pembacaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas dibaca sesuai dengan kesepakatan biasanya sekitar 15.000 kali sampai 100.000 kali dalam tempo 7 hari. Jumlah tersebut tergantung dari sedikit banyaknya masyarakat yang hadir. Hal unik dari ritual Mukulullah adalah mendiang digunakan untuk menghitung jumlah bacaan. Biasanya kerikil yang dikumpulkan sejumlah 2.000 kemudian diletakkan di atas wadah
setelah hari ke-7 dan bacaan tersebut telah mencapai hitungan yang telah disepakati, maka kerikil akan diletakkan di atas batu nisan. Adapun argumen filosofis penggunaan surat Al-Ikhlas dalam tradisi Muqallah disebabkan karena banyaknya alasan di dalamnya. Di antaranya adalah yang pertama, surat Al-Ikhlas merupakan kategori surat yang terpendek di antara surat yang lainnya. Yang kedua, surat ini dalam surat Al-Ikhlas. Keempat, menunjukkan penggunaan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dari ritual Muqallah tersebut. Penulis menemukan adanya diartikan antara tradisi dan teks agama diteliti menggunakan studi Living Quran. Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan adanya fenomena Al-Quran yang hidup dan direspon oleh masyarakat. Untuk yang ketiga, dengan nama penulis Felix Oxcalli atau autor Silviana Purwati, Kiene dan Mole Candelabor dengan sumber nama El Jurnal Ilmu Komunikasi, volume 8, tahun 2020, terbitnya dan nomor terbitnya 26-36. Untuk judul, makna simbol ritual kematian pada suku Dayak Bahau Busang di Kabupaten Mahakam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis simbol dan makna pada ritual kematian dalam suku Dayak Bahau Busang melalui teori interaksionalisme simbiolik George Herbert Mead. Dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ritual adat kematian pada Dayak Bahau Busang memiliki makna yang terdapat pada simbol-simbol di dalam ritual adat kematian tersebut. Sebagai media komunikasi yang mempertegas ritual kematian ini sebagai identitas dari masyarakat Dayak Bahau Busang yang membuat ritual adat kematian ini memiliki peran sebagai salah satu bentuk eksistensi orang Dayak Bahau Busang yang diwarisi secara turun-temurun, tidak dapat dipisahkan walau zaman telah banyak berubah dan mulai menggerus kebudayaan tradisional asli suku Dayak Bahau. Kaitannya dengan komunikasi ritual tentu sangat terlihat dengan adanya berbagai temuan fakta bahwa sejak zaman dahulu masyarakat Dayak Bahau Busang menggunakan ritual-ritual sebagai simbol kepercayaan yang terus berulang di dalam. Untuk sarannya, dalam uraian yang dikemukakan dan data-data yang memiliki penelitian ditemukan, maka saran penulis sebagai berikut. Kesatu, para kepala adat di kampung perlu mendokumentasikan ritual adat kematian secara tulis agar pewarisan tradisi pada generasi mendatang dapat berkelanjutan. Next. Saran yang kedua, menyadari semakin langkanya dayung. Maka lembaga adat Dayak Bahau di setiap kampung perlu mengupayakan regenerasi agar ritual adat kematian dapat terus lestari sekalipun zaman telah berkembang. Saran yang ketiga, generasi muda Dayak Bahau hendaknya peduli terhadap tradisi adat warisan leluhur dan terlibat aktif dalam semua kegiatan ritual adat di kampung, terutama ritual adat kematian. Saran yang terakhir, menghimbau kepada para peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan ritual adat yang berkolerasi dengan siklus kehidupan. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.